Yang mulia Bapak Uskup Ignatius di Injil Yohanes bab 21 ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19 hal ini dikatakan dalam Injil bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, dari ini Ibu Suicu merasakan, Bapak Kardinal, ada dua hal yang dirasakan. Waktu masih muda, saya bebas mengambil keputusan, bebas melakukan apa yang saya mau. Tetapi setelah saya tua, kok sepertinya saya harus menuruti apa yang dikatakan orang, terutama anak-anak. Padahal waktu lansia saya masih dapat merawat diri, masih aktif di lingkungan. Saya lanjut dulu dengan pertanyaan kedua ya Bapak Kardinal. Lalu Ibu Sucu juga merasakan muda dalam arti belum dewasa dalam iman, masih banyak keinginan hal keduniawian. Setelah tua berarti sudah dewasa iman. Walau hati tidak suka, saya harus mati dalam diriku membiarkan orang lain bertindak. Walau dalam hati tidak suka. Jadi ini terpaksa ya Bapak Kardinal. Rasa ingin membantah. Mohon pencerahan dari Bapak Uskup. Iya, saya merasa bahwa apa yang Ibu alami itu banyak juga yang mengalami ya. Anak-anak itu kan begitu mencintai orang tuanya, sehingga tidak mengizinkan atau tidak rela kalau orang tuanya masih mengerjakan ini, mengerjakan itu. Itu bukan karena apa-apa, saya yakin itu karena kasih. Ketika anak-anak merasa pernah mengalami kasih yang begitu besar dan terus mengalami itu, sekarang akan membalas kasih itu dengan tidak mengizinkan orang tuanya melakukan apa-apa. Nah, itu perlu diskusi, Bu, menurut saya. Kadang-kadang anak-anak itu kan memikirkan apa yang dia pikirkan ya. Merasa bahwa orang tuanya atau ibu akan nyaman kalau tidak bekerja apa-apa, padahal kan tidak. Jadi anak-anak itu juga harus belajar, biarlah eyang-eyang, opa-opa, oma-oma yang masih mau melakukan sesuatu ya dibiarkan saja. Tidak usah dilarang-larang karena menurut saya itu cinta yang yang egois. Jadi yang dia pikirkan itu dianggap yang paling baik, padahal untuk yang dicintai itu tidak bagus. Jadi menurut saya ya didiskusikan saja, atau kalau anak-anak mengatakan ini itu ya biar aku masih bisa kok dijawab gitu aja. Itu yang praktis Ibu ya, menurut saya. Saya juga mengalami, kakak adik saya juga mengalami ketika orang tua saya sudah senior, sudah sepuh, ya memang tidak tega ya kalau masih melihat mereka bekerja. Tetapi rupanya itu yang lebih membahagiakan daripada tidak mengerjakan apa-apa. Contoh lain, kalau anak-anak sudah pergi semua, mandiri, punya rumah sendiri, kan sering mengajak, minta supaya orang tuanya ikut. Kan banyak orang tua yang tidak mau. Menurut anak-anak, mereka akan merasa nyaman, aman kalau orang tuanya jadi satu. Itu untuk anak-anak, tetapi tidak begitu untuk yang bersangkutan kan. Kalau di rumah sendiri, rumah eyang-eyang, opa-opa, oma-oma itu kan mau nyapu ya nyapu, mau masak ya masak. Nanti kalau ikut anaknya, ibu enggak usah masak, bapak enggak usah bersih-bersih lagi, itu susah. Kebahagiaannya ukurannya lain. Maka silakan bebas saja memilih apa yang baik untuk sendiri dan untuk seluruh keluarga. Nah, mengenai Injil Yohanes, ini pasti harus ditafsirkan dengan
segala macam kemungkinan ya. Yang pertama dulu, yang belum mengenai taat, diikat dan bebas itu. Apa yang dipikirkan mengenai merdeka, mengenai bebas? Sekurang-kurangnya 2 kebebasan itu artinya. Yang pertama bebas dari segala macam aturan. Itu bukan kebebasan yang bermutu sebetulnya. Hanya bebas dari segala aturan, mau-maunya sendiri. Belum tentu mau-maunya itu baik. Kan begitu. Atau bebas untuk, bebas dari dan bebas untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi tidak mungkin untuk melakukan yang baik itu harus mengikuti aturan-aturan itu. Jadi aturan tidak menghalangi untuk kebebasan. Itu satu. Yang kedua, di dalam nilai hidup Kristiani ada paradoks. Paradoks itu kelihatannya berbeda, berlawanan, tetapi sebetulnya tidak. Nah, mengenai ketaatan. Ketaatan yang penuh adalah kemerdekaan yang penuh juga. Aneh kan? Namanya taat itu harus tunduk. Sementara kemerdekaan seperti tadi. Itu sangat jelas di dalam, saya mengambil contoh Santo Paulus ya, ketika dia merasa sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, merdeka, pada waktu itu dia mengikatkan diri sepenuh-penuhnya. Kalau para biarawan biarawati atau imam mengucapkan kaul ketaatan, itu bukan kaul untuk menjadi budak, bukan. Tetapi ketaatan yang dipilih secara merdeka, ketaatan supaya yang dipilih secara merdeka, bebas, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa. Itulah merdeka untuk taat. Dan ketika saya merdeka dan saya taat, lalu bukan kehendak saya yang akan terjadi, tetapi kalau seperti saya ya, apa yang diinginkan di dalam gereja itulah yang harus saya lakukan kan. Mungkin saya tidak setuju dengan itu, tetapi karena saya sudah merdeka untuk taat, ya apapun mesti saya lakukan dengan gembira. Idealnya kadang-kadang dengan menggerutu juga, karena hal yang biasa ya. Tetapi yang penting adalah itu, saya merdeka untuk untuk taat. Itu yang kedua. Nah sekarang mengenai Injil Yohanes ini. Bagian ini tidak bisa dimengerti, ayat 19, tidak bisa dimengerti kalau kita tidak membaca dari ayat 15. Ini jadi pelajaran kitab suci, Bu ya. Ini kan mulai dengan pertanyaan, percakapan antara Yesus dengan Simon Petrus ya. Mulai dari pertanyaan pertama ayat 15. Ini ada sesuatu yang tidak jelas di dalam bahasa Indonesia, tetapi nanti saya tunjukkan yang harus dijelaskan itu. Pertanyaan yang diajukan oleh Yesus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon ditanya apakah engkau mengasihi aku. Nah di dalam kitab suci, nah ini yang tidak jelas di dalam teks bahasa Indonesia, ada 2 kata berbeda yang diterjemahkan menjadi kasih. Kasih yang pertama itu adalah kasih manusiawi yang kita punya, manusia punya, setan tidak punya kasih itu. Nah kasih manusiawi itu selalu terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas. Kasih yang kedua adalah kasih yang tak terbatas, yaitu kasih Allah. Nah, pertanyaannya ini, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
itu Yesus menggunakan kata yang kedua, mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas. Nah kan Simon tidak punya. Maka dia menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau dengan kasih yang terbatas. Nggak sambung kan? Ditanya mengenai kasih yang tak terbatas, kok jawabannya terbatas. Maka pertanyaan kedua muncul. Yesus menggunakan masih kata yang sama. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas? Ya Simon belum punya. Maka dijawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Nah, kalau gitu terus percakapannya kapan selesai? Maka Yesus menurunkan standarnya. Nah, istimewa ini. Pertanyaan yang ketiga yang diajukan oleh Yesus adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas? Nah, itu Simon punya. Maka Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Percakapan selesai. Nah, perutusan Simon, itu kan ayat yang terakhir, ayat 19, ikutlah aku. Ikutlah aku itu artinya apa? Artinya berkembang dari kasih yang tak terbatas itu menuju kasih yang tak terbatas. Itu artinya mengikuti. Itu kan berarti taat ya. Semakin lama ikatannya semakin kencang, semakin kuat. Itulah yang terjadi dengan Simon Petrus. Ketika dia mulai, dia tidak punya kasih yang tanpa batas itu. Disuruh mengikuti pelan-pelan, ditingkatkan, bertumbuh, naik, semakin kuat kasihnya. Akhirnya kasih yang tak terbatas itu dicapai oleh Simon ketika dia memberikan hidupnya untuk iman. Dia disalib karena merasa, ini cerita ya, legenda, karena dia tidak merasa pantas disalib seperti Yesus, maka dia minta disalib dengan kepala di bawah. Itulah saat ketika Petrus mencapai kasih yang sempurna. Itulah buah dari yang tidak terikat, pelan-pelan diikat, kenceng sampai akhirnya tidak bisa lain kecuali mengikuti Yesus. Itu ketaatan seperti itu yang terjadi. Jadi ketaatan itu berarti dalam hal ini bertumbuh menuju kesempurnaan kasih itu. Nah kalau dimengerti begitu, lalu memang itulah yang terjadi. Dan kalimat ini kan diucapkan oleh uskup ketika mentahbiskan imam. Ketika memindah stola diakon itu kan miring ya. Lalu sesudah ditahbiskan imam, stolanya menjadi salib begini silang. Ini diucapkan ketika engkau masih muda, ketika engkau sudah tua, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tetapi yang praktis-praktis seperti tadi, kalau anak-anak mau mengikat supaya tidak boleh ini, tidak boleh itu, asal bisa bertanggung jawab ya lakukan saja. Tapi kalau dasarnya ini, lalu penjelasannya seperti tadi.